Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 akan sedikit menjelaskan tentang apa itu peraturan permainan bola tangan dan anggota kelompok sebagai berikut. Yang pertama ada Vicky Trifirmansyah, yang kedua ada Rizky Dwi Wardani, yang ketiga Wahyu Hidayat, dan yang keempat dengan saya sendiri Bagus Maulana Ramadan, yang kelima Tegar Nur Wahyudi, dan juga yang keenam Hilmi Dian Mahendra. Silahkan dapat diterangkan. Peraturan permainan bola tangan indoor. Setiap pemain tidak diperkenankan 1. Merampas bola dengan satu atau dua tangan dari lawan. 2. Merintangi lawan dengan tangan atau kaki. 3. Menahan lawan atau menjepit tangan dengan lengan. Memukul atau melompat terhadap lawan. 4. Mendorong atau mendesak lawan. 5. Melemparkan bola dengan sengaja kepada lawan. 6. Jika pemain jatuh bersama bola hingga bola terletak di bawah mereka, maka hubungannya lemparan wasit. Daerah gawang. 1. Terhadap regu penyerang diberikan lemparan bebas, diambil dari garis daerah gawang. 2. Bola yang berada di daerah gawang adalah hak penjaga gawang. 3. Bola yang meloncat dari daerah gawang ke dalam lapangan, maka bola tetap dalam permainan. Memainkan kembali dengan sengaja ke daerah gawang sendiri ditentukan sebagai berikut. 1. Jika bola masuk, angka untuk lawan. 2. Jika penjaga gawang menyentuh bola dengan tidak membuat angka, lemparan hukumannya 13 meter. 3. Jika bola itu tinggal di daerah gawang, lemparan bebas tidak diadakan. 4. Jika bola melewati daerah gawang di luar garis gawang, lemparan bebas. Penjaga gawang. 1. Bebas dalam segala usaha untuk mempertahankan gawangnya. 2. Boleh membawa bola dengan tiada satu tangan. 3. Boleh meninggalkan gawangnya dengan tidak membawa bola. Yang keempat, tidak diperkenankan menyentuh bola yang terletak atau sedang bergerak di luar garis gawang selama ia berada di daerah gawang. 5. Lemparan ke dalam sama dengan sepak bola. Lemparan hukuman. Lemparan hukuman diberikan apabila 1. Permainan lapangan yang mempertahankan memasuki daerah gawang. 2. Jika penjaga gawang meninggalkan daerahnya dengan membawa bola. Yang ketiga, penjaga gawang lambat melemparkan bolanya setelah ada tanda. Lemparan penjuru diberikan pada perpotongan garis hukum dengan garis gawang. Peraturan permainan bola tangan outdoor. Peraturan 1, lapangan. 1. Panjang lapangan antara 90 sampai 110 meter. Yang kedua, lebar antara 55 sampai 65 meter. Yang ketiga, dibagi 3 dengan 2 garis berjarak 35 meter dari garis gawang. Yang keempat, daerah gawang adalah setengah lingkaran dengan jari-jari 13 meter. Yang kelima, jarak penalti 14 meter dari gawang. Yang keenam, gawang memiliki lebar 7,32 meter dan tinggi 2,44 meter. Bola. 1. Bola terbuat dari kulit di sebelah luar dan di dalam dari karet. Harus satu warna, bundar dan tidak boleh dipompa terlalu keras. Yang kedua,
Ukuran bola tangan putra di atas 16 tahun dianjurkan sekitar 425 sampai 475 gram. Yang ketiga, berat bola untuk putri di atas 14 tahun dianjurkan 325 sampai 400 gram. Yang keempat, putri di bawah 14 tahun 290 sampai 330 gram. Yang kelima, pada tiap-tiap pertandingan resmi maka harus ada 2 bola yang terdaftar atau didaftarkan. Bola-bola ini diteliti oleh wasit dan diterapkan mana yang akan dipakai. Peraturan 3 pemain. 1. Tiap regu terdiri dari 11 pemain. Dalam suatu pertandingan, setiap regunya paling sedikit harus ada 8 pemain. Sampai akhir waktu bermain, jumlah ini dapat ditambah sampai dengan 11 pemain. Jadi, banyaknya pemain suatu regu dalam pertandingan menjadi kurang dari 8. Maka permainan diteruskan. Pemain-pemain lapangan suatu regu harus berpakaian seragam. 2. Penjaga gawang harus dapat membedakan dirinya dengan jelas dari pemain-pemain lainnya. 3. Nomor-nomor harus kira-kira 20 cm tingginya dan terlihat jelas pada pakaian. 4. Setiap pemain harus bersepatu dan berseragam serta bernomor punggung atau dada. 5. Pemain dilarang memakai sepatu speakers, sepatu dop yang tajam, sepatu dengan kait, gelang tangan, jam tangan, cincin, dan kacamata tidak bermontur. Peraturan permainan bola tangan outdoor. Peraturan 4. Waktu permainan. 1. Durasi permainan bola tangan antara putra dan putri memiliki perbedaan. 2. Durasi dalam permainan bola tangan untuk putra yaitu 2 kali 30 menit. Diselingi dengan istirahat 10 menit. 3. Putri, durasi permainan yaitu 2 kali 20 menit. Diselingi istirahat 15 menit. 4. Sebelum permainan dimulai, wasit mengadakan undian. 5. Regu yang menang dapat memilih gawang atau lemparan permulaan. Peraturan 5. Cara memainkan bola. 1. Dengan menggunakan tangan, kepala, tubuh, paha untuk menghentikan bola, menangkap bola, melempar bola, dan menahan bola. 2. Membawa bola sebanyak-banyaknya 3 langkah. Memegang atau menahan bola paling lama 3 detik saat bola berada di tanah. 3. Mematulkan bola di tempat maupun berjalan atau berlari. 4. Memegang bola paling lambat 3 detik. Demikian juga bola berada di tanah. 5. Memindahkan bola dari tangan yang satu atau kedua tangan kemudian menangkap dengan kedua tangan. 6. Memainkan bola dengan sikap berlutut atau dengan sikap berbaring. Peraturan 6. Sikap terhadap lawan. 1. Mengambil bola dengan satu tangan terbuka dari tangan lawan dari segala jurusan. 2. Merintangi pemain lawan dengan tubuh. Lengan hanya boleh dipergunakan untuk merebut bola. Mempergunakan lengan dan tangan untuk menguasai bola. Memainkan bola dengan jari tangan terbuka yang sedang dipegang oleh lawan atau mengetip bola di tangan lawan dan tidak terkena bola. 3. Menggerakkan diri terhadap lengan. Peraturan 7. Daerah gol atau daerah gawang. Aturan bermain di daerah gawang. Yang pertama, penjaga gawang bebas bergerak di daerah gawang. Pemain yang menyerang memasuki daerah gawang, hukumannya pelemparan bebas. Pemain bertahan memasuki daerah gawang, hukumannya lemparan 14 meter. Yang keempat, bola di daerah gawang, hak penjaga gawang.
mengembalikan bola ke daerah gawang. Yang pertama, boleh melempar bola memasuki gawang. Yang kedua, tidak boleh menahan bola lebih dari 3 detik. Yang ketiga, boleh membawa bola dengan berjalan di daerah gawang. Yang keempat, lemparan sudut kalau bola keluar. Peraturan 8, penjaga gawang. Yang pertama, boleh melempar bola dengan segala cara. Tidak boleh menahan bola lebih dari 3 detik. Yang ketiga, boleh membawa bola dengan berjalan di daerah gawang. Yang keempat, tidak boleh membawa bola keluar dari gawang. Peraturan 9, terjadinya gol. Gol terjadi bila seluruh bagian bola melewati garis gawang dengan suatu lemparan. Yang kedua, setelah terjadi gol, permainan dimulai kembali di tengah lapangan. Yang keempat, gol tidak sah apabila lemparan dari penjaga gawang, lemparan dari luar lapangan, lemparan pertama dimulai. Peraturan 10, offset. Terjadi offset apabila suatu regu jumlah pemainnya lebih dari 6 secara bersamaan berada di daerah yang ditentukan. Yang kedua, bila masing-masing regu berada di daerahnya ada 7 pemain, maka wasit berhak menghentikan dan memutuskan untuk memberikan lemparan bebas untuk pihak yang tidak menguasai bola. Yang ketiga, apabila penjaga gawang melempar bola ke tengah dan daerahnya ada 7 pemain, maka tidak ada pelanggaran. Peraturan 11, lemparan out atau lemparan ke dalam. Yang pertama, lemparan dalam dilakukan apabila bola keluar secara keseluruhan. Yang kedua, lemparan diberikan kepada pemain yang tidak menyentuh bola saat bola meninggalkan garis, dan lemparan ke dalam dilakukan di mana tempat bola itu keluar. Yang ketiga, syarat melempar bola harus menggunakan kedua tangan. Kaki berada di luar garis. Pada saat melempar, kaki harus mengenai tanah. 4. Pada saat throw-in, kedua kaki rapat menyentuh tanah dan harus di luar garis. Yang kelima, pelempar tidak boleh diganggu pemain lain. Yang keenam, lemparan out bola tidak boleh langsung ditempatkan di gawang. Peraturan 12. Hukuman lemparan penjuru dan lemparan penjuru. 1. Lemparan hukuman penjuru diberikan apabila pemain bertahan memasuki daerah gawang, penjaga gawang meninggalkan daerahnya dengan membawa bola. Penjaga gawang lambat melemparkan bolanya setelah tak ada tanda. 2. Lemparan sudut terjadi apabila bola mengenai pemain sebelum bola meninggalkan garis gawang. Peraturan 13. Lemparan penjaga gawang. 1. Lemparan penjaga gawang terjadi apabila bola meninggalkan garis gawang dan menyentuh pemain penyerang yang terakhir. 2. Lemparan penjaga gawang tidak dapat langsung menghasilkan suatu gol. 3. Lemparan penjaga gawang boleh ke semua jurusan dari semua daerah gol. 4. Dalam lemparan penjaga gawang, semua pemain-pemain penyerang harus berada di luar garis lemparan bebas. Peraturan 14, lemparan bebas. 1. Bila pelanggaran terjadi di antara garis lemparan bebas dan garis gol, maka lemparan bebas dilakukan di garis lemparan bebas. 2. Pelaksanaan lemparan bebas pada garis lemparan bebas, pemain penyerang tidak boleh berada di garis tersebut dan harus berada di belakang pelempar. 3. Pada saat lemparan bebas, pemain penahan boleh berada di garis gol. Pada lemparan bebas, jarak antara pelempar dan lawan harus 6 meter atau lebih dan tidak boleh bergerak sebelum bola dilempar. 4. Lemparan bebas boleh langsung diarahkan ke gawang, dan apabila lemparan terjadi gol, maka gol dinyatakan sah. Pada peraturan ke-15, yang pertama, pada lemparan 14 meter, garis lemparan 14 meter tidak boleh disentuh oleh pelempar sebelum bola lepas dari tangan. Yang kedua, lemparan harus diarahkan langsung ke gawang. Yang ketiga, pada lemparan 14 meter, tidak boleh ada pemain lain di garis antara garis gol.
13 meter dan garis lemparan bebas sekitar 19 meter, kecuali si pelempar itu sendiri dan juga jarak antar pemain lawan minimal 6 meter, serta pelempar tidak boleh melakukan loncatan. Lalu pada peraturan 16, yaitu lemparan wasit. Bila kedua pihak melakukan bersama-sama suatu pelanggaran, maka permainan dihentikan oleh wasit melakukan lemparan bola. Yang kedua, lemparan wasit. Bola dilemparkan ke arah pelanggaran terjadi di garis gol dan di garis lemparan bebas, maka dilakukan di garis lemparan bebas. Yang ketiga, pada lemparan wasit, masing-masing pemain harus sekurang-kurangnya berada 6 meter dari wasit sampai bola menyentuh tanah, kecuali yang bersangkutan. Peraturan 17 yaitu isyarat wasit. Yang pertama, wasit memberikan tanda peluit. Yang kedua, pada pemulaan permainan, istirahat, dan akhir permainan. Yang ketiga, jika terjadi suatu gol. Yang keempat, jika terjadi suatu pelanggaran peraturan permainan. Yang kelima, jika bola melewati garis-garis tepi dan gawang. Yang keenam, jika terjadi lemparan bebas, lemparan hukuman, lemparan penjuru, hukuman lemparan penjuru, serta lemparan permulaan. Lalu peraturan 18 yaitu wasit. Yang pertama, 2 orang wasit dengan hak yang sama akan memegang pimpinan di setiap pertandingan dan mereka dibantu oleh seorang pencatat waktu dan juga pencatat skor. Yang kedua, setiap wasit diutamakan untuk memakai pakaian seragam berwarna hitam. Yang ketiga, wasit dapat mengakhiri pertandingan apabila salah satu regu tidak memenuhi ketentuan jumlah pemain. Sekian dari kelompok 3. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.